wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia seorang yang sangat membenarkan, mencintai kebenaran, dan seorang nabi. Jadi sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Jadi seolah-olah Allah mengatakan apa, Bu? Ceritakan tentang Idris ini. Nah, ciri Nabi Idris ini apa kata Allah, Pak? Mencintai kebenaran. Dia mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Kalau sekarang ini, Pak, salah satu tanda hari kiamat itu adalah sulitnya kita menemukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau kita ingat, apakah baru sekarang terjadi? Rasulullah pernah mengatakan, Bu, jarak antara aku dan hari kiamat sedekat 2 jari ini. Kalau kita hitung usia Rasulullah sampai hari ini baru 1,5 hari, Pak. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sampai hari ini 1500 tahun Rasulullah dari mulai lahir sampai sekarang, kita tidak hitung hijrah dari Rasulullah lahir. 1500 tahun lebih kurang, berarti baru 1,5 hari. Nabi Adam 1 jam di surga sama dengan 83 tahun. Nah, jadi itu, Pak. Nah, begitu juga, Bu. Yang terjadi setelah apa kata Rasulullah? Penutup pintu fitnah. Penutup pintu fitnah itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ketika gunung Uhud bergetar, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang berada di atas bukit Uhud, Pak. Bergetar bukit Uhud itu. Kata Rasulullah, wahai bukit, diamlah. Karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi sudah dikatakan Rasulullah, ini 2 ini bakal mati syahid. Nah, Umar bin Khattab kenapa dikatakan penutup pintu fitnah? Maksudnya kalau sudah terbuka, fitnah itu akan bertahan sampai akhir zaman. Jadi apa yang kita lihat hari ini dulu udah terjadi, Pak. Makanya dekat antara hari kiamat, kata Rasulullah itu sedekat jari itu, salah satu tandanya adalah tentang pembunuhan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sudah terjadi. Nah, cuman bedanya apa, Pak? Sewaktu Khalifah Umar bin Khattab itu, dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Al-Walid Mughirah bin Syu'bah. Jadi dia ini tentara terlatih, orang Persia, agamanya bukan Islam. Jadi dia pura-pura jadi budak, Pak. Kerja dia di rumah Mughirah bin Syu'bah. Dan Khalifah Umar sayang sama dia ini, Pak. Karena apa? Kepandaiannya banyak. Nah, dia bisa buat senjata, jadi sayang Umar sama dia. Rupanya diam-diam misi dia adalah membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi begitu dia sudah siapkan pisau beracun, sembunyi dia, Pak, di depan, di kamar nih. Nah, tibanya di kamar inilah. Begitu Khalifah Umar bin Khattab takbiratul ihram, keluar dia, langsung dia tikam 3 kali dadanya. Hebatnya racun dia itu, Pak. Apa yang dimakan keluar balik dari lubang. Itu biasanya tidak seperti itu. Itulah kehebatan dia meracun pisau itu, Pak. Apa yang dimakan keluar di lubang itu. Cuman pertanyaan Khalifah Umar apa, Pak? Apakah seorang muslim yang membunuhku? Tidak. Alhamdulillah. Bukan muslim yang membunuh aku. Nah, terbukalah, tertutup pintu fitnah. Maka setelah itu fitnah tidak akan pernah selesai lagi. Nah, itulah penutup pintu fitnah, maksudnya itu sebetulnya terbuka setelah itu, Pak. Bergantilah kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, begitu Khalifah Utsman ini terjadi macam sekarang nih, Pak. Kita kan sesama Islam saling serang sekarang nih, Pak. Saling serang, Pak, sesama Islam. Ada yang membenarkan gerakan ini, ada juga yang tidak membenarkan gerakan itu, dan sama-sama muslim. Terjadi pula pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba pura-pura masuk Islam. Dia orang Yahudi nih, Pak. Nah, takutnya sekarang ada yang nyamar di kalangan umat Islam ini, Pak. Dia masuk Islam, dia perlihatkan ketaatan dia, entah masuk di golongan mana sekarang ini kita tidak tahu. Dia masuk seperti kejadian Ustadz Abu Bakar Ba'asir
Yang masuk ke dalamnya dari 2006 justru agen, Pak, intelijen dari luar. Balah dia pula yang menjadi tameng, Pak. Setiap kali ada apa dia jadi tamengnya. Akhirnya dilihatnya sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak seperti dalam pikiran dia, akhirnya dia mengakui dan masuk Islam. Itu tidak salah saya tahun 2006. Mungkin bisa dilihat lagi seorang agen intelijen yang masuk menjadi pengawal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, masuk Islam. Kalau tidak salah saya kejadian itu di Jogja. Nah begitu juga, Pak, di Khalifah Utsman bin Affan itu masuk orang Yahudi waktu itu, Abdullah bin Sabah masuk Islam. Dia perlihatkan ketaatan dia. Begitu dia perlihatkan ketaatan dia, orang sudah percaya dengan dia, mulai dia menggoreng isu, Pak. Nah, mulai dia menggoreng isu. Apa isu yang digorengnya waktu itu? Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar tapi jadi ahli Badar. Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Ini tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan membagi-bagi letak unta sedekah, mana yang tidak sedekah, mana yang tidak, mana yang iya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Isu ini dia goreng di Madinah, tidak laku. Karena orang tahu dengan kelebihan Utsman bin Affan. Digorengnya di Mekah lagi, Pak. Pindah dia ke Mekah juga tidak laku. Pindah dia ke Mesir sama Irak, baru laku, Pak. Disitulah Khalifah Utsman bin Affan di demo. Yang demo siapa? Umat Islam juga. Nah, jadi itu ngerinya nih, Pak, sekarang ini. Apa yang terjadi sekarang itu udah lama terjadi. Datanglah 600.000 orang, 6.000 orang, 600 orang dari Mesir dan Irak pergi mendemo Khalifah Utsman bin Affan. Waktu itu sahabat udah ngomong, apa yang akan kita lakukan Khalifah? Biarkan mereka masuk, aku ingin menemui mereka. Diajak dialog. Apa yang tidak senang kalian sama aku? Kau tidak ikut perang Badar, kenapa jadi ahli Badar? Perlu kalian ketahui, anak Rasulullah Ruqayyah adalah istri aku. Sewaktu perang Badar, anak Rasulullah sedang sakit keras, istri aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, jaga istrimu. Salahkah aku menuruti perintah Rasulullah? Baru terdiam orang. Jadi waktu perang Badar itu Utsman ingin ikut, cuman istri Rasulullah anak Rasulullah sedang sakit, istri Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah waktu perang Badar itu antara gembira dan sedih. Gembiranya menang perang, sedihnya anak meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Baru terdiam pendemo itu semua. Nah itulah bahayanya, Pak. Kadang orang menggiring-giring opini ini. Makanya saring dulu baru sharing. Jangan sembarang memihak. Ini hati-hati kita nih, jangan sembarang memihak. Karena kadang-kadang kita ini buta, Pak. Kalau udah memihak itu buta kita jadinya. Baik dari sebelah sini walaupun di sebelah sini. Perang-perang lah sekarang ini. Perang-perangan, ini jawab, ini tanya, ini jawab. Jadi seperti itu jadinya. Nah setelah itu, kenapa kau membukukan Al-Quran? Aku membukukan Al-Quran ini karena sudah banyak penghafal Quran yang meninggal dunia, terutama di Najd. 70 penghafal Quran, alasan mereka ke Rasulullah, kami ingin belajar Al-Quran. Diutus pria-pria terbaik penghafal Quran 70 orang, dibantai sama mereka, Pak, orang Najd. Jadi kalau tidak ini dibukukan, ini bahaya. Makanya Utsman mengumpulkannya lewat siapa? Apa yang disimpan oleh Zaid, apa yang ada pada Ummul Mukminin Aisyah, itu digabung. Jadi apa yang kulakukan ini sesuatu bid'ah, tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Terdiam pula lah balik pendemo itu. Nah kenapa kau membagi-bagi unta sedekah? Ingatkah kalian kejadian Rasulullah ketika cucunya makan kurma sedekah? Apa kata Rasulullah? Muntahkan. Jadi saking takutnya Rasulullah, jangankan unta lagi, kurma aja pun dibedakan. Mana kurma sedekah, mana yang enggak. Jadi kalau bapak megang duit masyarakat, Pak, jangan satukan dalam dompet bapak, Pak. Enggak bisa. Enggak bisa dia. Walaupun ada duit kita di dalamnya itu, banyaklah duit kita lagi, Pak. Enggak bisa. Mesti dipisah dia. Nah, akhirnya pulang pendemo ini, Pak. Kami minta maaf Khalifah. Kami pulang. Abdullah bin Sabah menjalankan rencana berikutnya. Apa rencananya? Kerjasama dengan orang dalam, Pak.
Jadi ini hati-hati juga nih. Dia buat tanda tangan Khalifah Utsman, tapi isinya apa? Wahai gubernur Mesir, wahai gubernur Irak. Kalau bahasa sekarang ya, dulu kan Irak namanya Pak ya. Apabila mereka sampai ke daerah kalian, penggallah kepala mereka. Itu isi surat tuh Pak. Kalau yang bohong-bohong macam ini kan terjadi juga sekarang nih Pak. Berita-berita yang macam tertulis betul, yang betul-betul macam itu isinya. Nah, akhirnya apa Bu? Dipanggilnya seorang budak hitam. Kau mau merdeka enggak? Maulah. Tugas mudah. Kau bawa surat ini, jalan kau dekat pendemo yang datang tadi, buat muka takut ketika melihat mereka. Sehingga mereka mencurigaimu dan mengejarmu. Nanti kau katakan bahwa kau membawa surat dari Khalifah Utsman untuk gubernur Mesir dan Irak. Nanti kau bebas. Dibuatnya lah Pak acting mencurigakan itu. Dikejar sama pendemo nih. Kau mau kemana? Maaf, aku akan membawa surat Khalifah Utsman untuk gubernur Mesir dan Irak. Tangkap. Buka isi suratnya. Dibuka Pak. Melihat akan dipenggal kepala itu bangkit ngamuknya lagi Pak. Nah, ini fitnah yang tidak bisa dihadang lagi. Jadi itu hati-hati Bapak Ibu, hati-hati betul sekarang ini. Nyerang orang tuh balik Pak, dikepunglah selama 3 hari tempat Khalifah Utsman bin Affan itu. Dikepung selama 3 hari. Setelah itu apa pula Pak? Tidak boleh sholat di Masjid Nabawi. Padahal yang meluaskan masjid itu Khalifah Utsman secara pribadi, hilang jasanya. Nah, itulah ngerinya kita nih Pak. 100 kebaikan yang kita buat, 1 salah, yang 1 ini yang diangkat orang Pak. Habis semuanya. Jadi begitulah hidup ini. Dari dulu itu Bu, seperti ini juga. Jadi sejarah itu Pak akan kembali terulang. Jadi kalau kita yang udah tahu sejarah, nyantai kita sekarang nih Pak. Mungkin dibilang ngapa kok Ustadz enggak ada tanggapan apa-apa. Yang mau ditanggapi udah terjadi dulu dah. Sama juga. Apa yang mau ditanggapi? Nah, jadi Bu ya, begitu dikepung tidak boleh sholat di Masjid Nabawi, tidak boleh mengambil air di sumur Raumah. Padahal yang beli sumur Raumah Khalifah Utsman Pak. Sumur Raumah itulah yang membuat umat muslim bisa mengambil air secara gratis. Sumur jelek dibeli seharga 20.000 dirham, 1,8 M. Daripada orang muslim susah ngambil air Pak, dibeli sama Khalifah Utsman. Itu kan punya orang Yahudi itu Pak. Nggak boleh ngambil air di sana. Itulah kalau fitnah udah melekat nih Pak. Makanya dikatakan oleh Khalifah Utsman, ya Rasulullah, bila ada seorang muslim datang kepadaku mengacungkan pedang, apa yang harus aku lakukan? Jadilah engkau seperti Habil anak Adam, jangan melawan. Nah, udah 3 hari pengepungan tuh Bu, masuk. Kemudian ada yang menikam dada, ada yang menarik jenggot, ada yang memotong jari. Sampai kata Khalifah Utsman, saksi istrinya itu, jari yang kalian potong inilah yang menulis Al-Quran. Mati menggenaskan. Apa kata anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Husain? Aku bermimpi bertemu Khalifah Utsman dalam keadaan berdarah. Dia mengatakan, atas dosa apa aku dibunuh? Itu Pak. Nggak jelas apa yang Pak semulia itu sahabat Pak dibunuh orang. Nah, kemudian jangan disolatkan. Itu pula ya Pak, udah dibunuh secara keji, jangan disolatkan. Apa kata Ummu Habibah istri Rasulullah? Siapa yang melarang kami menyelenggarakan jenazah Utsman, aku istri Rasulullah akan membuka tutup kepalaku. Maksudnya ditanggalkannya jilbabnya, akan berjalan di Madinah ini. Takut pendemo itu Pak. Karena kalau sempat istri Rasulullah waktu itu membuka hijabnya, hujan batu Madinah kata para sahabat. Takut pula pendemo itu Pak, masih kuat juga cintanya kepada keluarga Rasulullah. Akhirnya diselenggarakanlah jenazah Utsman. Nah, yang membunuh Utsman takut. Pergi ngompori Ali, kami baiat kamu. Kan politiknya sama tuh Pak ya. Untuk ngilangin jejak supaya dia tidak kena periksa. Didekatinya Ali, kami setuju Ali, kau jadi khalifah setelah ini. Bersembunyi. Setelah itu
Datanglah Zubair sama Tolha. Oke Ali, kami baiat kamu. Zubair dan Tolha mau. Muawiyah enggak, Pak. Kata Muawiyah, karena dia family Khalifah Utsman, temukan dulu pembunuh Utsman baru kami baiat. Kata Ali, baiat dulu aku baru cari pembunuhnya. Nah, disitulah terjadi perang antara Siffin, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itulah dahsyatnya, Pak. Fitnah itu masuk dia, nyusup dia ke tempat Ali. Apa bedanya sama sekarang, Pak? Masuk dulu partai ini, selesai itu nampak agak bahaya sedikit, Pak, masuk sini, masuk sini. Sekarang nyusup dia kemari, nyusup dia kemari. Orang yang tepuk tangan sekarang nih, Pak, yang punya YouTube enak lah, naik dia banyak AdSense dapat, Pak, dengan mengeluarkan berita ini. Nah, jadi memang kebenaran itu penting. Cuman kita harus jeli dulu, Pak. Makanya kata Allah di sini, dia seorang yang mencintai kebenaran. Jadi tidak mudah untuk menerima info. Jangan sampai tipis kuping. Udah banyak orang kena dosa lah, masalah besar lagi. Kadang suami dijelekkannya istrinya. Sudah itu istri menjelekkanlah suaminya. Kan sama-sama jelek dua-duanya sebetulnya, Pak, kan? Untuk kasus yang seperti itu aja payah kita percaya, Bu. Datang istri nangis-nangis dia ke rumah kawannya. Pokok kawan kan kakak besok ya ke pengadilan agama. Nggak tahan kakak nengok abang lagi. Kasar betul. Ada semangat lah kawan. Iyalah kak. Nggak mungkin lah kakak dizolimi terus. Senin dah berpeluk naik onda balik, Bu. Kak nggak jadi, Kak. Nggak, abang dah minta maaf. Macam itulah, Pak. Itu untuk yang kecil aja baru tuh, Pak. Untuk yang kecil, apalagi yang sebesar ini bisa berubah-ubah. Nah ini, Bu. Jadi Nabi Idris ini dipuji Allah karena mencintai kebenaran. Kemudian wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kalau dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada kisah tentang pertemanan antara malaikat Israil dengan Idris. Itu kita dapatkan di kitab lain. Tapi kalau di kitab Qisasul Anbiya, maksud dari ayat ini apa, Pak? Malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris itu di langit ke-4. Jadi dibawa dulu oleh Jibril ke atas sampai di langit ke-4 dicabut. Itu maksudnya dia diangkat ke derajat yang tinggi. Tapi kalau dalam riwayat lain itu nanti akan berbeda. Nah, kita ketahui dulu, Pak. Kita kenalan dulu nih. Nabi Idris ini keturunan ke-6, anak dari Qabil dan Iklimah. Jadi dia ini anak dari pernikahan antara Qabil dan Iklimah. Qabil mendapatkan Iklimah lewat pembunuhan, karena dia tidak senang dengan Habil. Habil itu lebih kuat daripada Qabil. Tetapi ketika dia dibunuh, apa kata lain basatta yadaka? Kau bunuh aku tidak akan melayangkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi dia tidak mau melawan dia. Nah kemudian, Pak, tugas Nabi Idris ini dapat wahyunya umur berapa, Bu? 82 tahun, Pak. Artinya tidak ada batas usia untuk kita mendapatkan ilmu. Macam bapak-bapak saya nih, nenek-nenek ini kan ibu-ibu, nenek pula nanti tersinggung lah ibu nanti bilang nenek. Kadang ada yang marah, Pak. Ingat Bapak kejadian di kereta api? Marah dia, misi nek, apa kamu bilang? Katanya, sana lagi. Macam ibu-ibu lah. Ibu-ibu, jadi tidak ada, Pak. Oh, kalau kita udah tua itu, Pak, Allah, Pak, memberikan kemudahan bagi siapa yang mau menuntut ilmu, tidak memandang umurnya. Ibu tahu enggak, mahasiswi tertua di Indonesia, gelar dia waktu doktor umurnya 79 tahun, Pak. Masuk kuliah umur 65 tahun baru masuk. Jadi apa kata suaminya, biar murah kau naik bus, tengokkan kartu mahasiswa kau. Tentu ketawa ke naik bis tuh, Pak. Akhirnya digurauin dia sama naik bis ini, hati-hati ya dek, ngamuk nenek ini, Pak. Pulang dia ngamuk lah dia sama suaminya, gara-gara abang aku dipanggil adek sama naik bus. Jadi tidak ada batasan umur ternyata untuk menuntut ilmu. Nah, 82 tahun baru dapat wahyu. Apa kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Idris? Manusia pertama yang pandai baca tulis pertama, Pak. Makanya
Wahyu yang pertama diberikan ke Rasulullah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Mengajarkan lewat pena, baca, tulis. Ahli-ahli sejarah tidak pernah tahu bentuk dinosaurus, Pak. Dikumpulkannya tulangnya, tidur bawa pena semua itu, Pak. Jadi kadang Allah ini mengajarkan kita lewat perantara pena. Karena rajin menulis, terbayang langsung bentuknya, Pak, langsung lukis. Itu, Pak, baca, tulis, baca, tulis. Nah, kemudian ada pengetahuan lain yang diberikan Allah, Pak, kelebihannya. Bisa merawat kuda, ilmu perbintangan, ilmu berhitung, yang dikenal sekarang dengan matematika. Jadi multi talent nih, Bu. Artinya orang sebetulnya sudah diberikan Allah kelebihan masing-masing yang tidak diberikan kepada orang lain. Masing-masing kita nih, Pak, Bu, sempat tahu kita apa yang menjadi kelebihan kita, kita akan berhasil, Pak. Karena kita akan ikhlas ngerjakannya, karena kita suka dengan bidang itu. Ini sekarang pokok kuliah kok, nak, mengenai jadi pegawai, kok besok bapak yang tenang aja lah. Akhirnya dia sebetulnya tidak bakat jadi pegawai, Pak. Itu yang membuat hancur sekarang ini pendidikan kita ini, Bu, karena apa? Selalu mengarahkan kepada hal-hal yang kita anggap itu baik untuk anak, padahal itu bukan bidang dia. Ada anak ini dia suka menggambar, Pak, dipaksa bapaknya di matematik, akhirnya matematik tidak dapat, bakatnya gambar tidak terasa. Contohnya orang yang udah bakat jadi guru, Pak, ya, di pedalaman itu gaji cuma 500.000 sebulan, dibawa keluar tidak ada yang mau, Pak, karena dia sudah ikhlas bekerja di sana. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu yang dia cintai, dia akan ikhlas, Pak. Dia pasti akan ikhlas karena dia suka dengan bidang itu. Ya, memang Allah yang ngasih itu, Bu. Contohnya, Pak, di antara ibu-ibu ini masak nasi goreng semua pandai, Pak. Tetapi bisa berbeda rasanya, bumbunya sama, Pak. Itulah talent tadi itu, Pak. Makanya ada yang jual nasi goreng ramai, ada yang sepi, padahal bumbu sama. Lontong ini ramai, lontong ini sepi, padahal bumbu sama, Pak. Tetap rasanya berbeda, karena talent udah ada. Jadi jangan suka nengok-nengok orang lah. Ini kadang, Pak, ya, pokoknya jadi pegawai itu enak, nak. Padahal dia tidak bakat di situ, Pak. Akhirnya kacau dia jadinya. Yang mempraktekkan ini justru sekarang siapa, Bu? Swedia. Swedia negara paling ramah pendidikan nomor 1 di dunia. Karena mereka mempraktekkan ini, Bu. Kemana bakat anak ini, ke situ dia diarahkan. Kita melihat Rasulullah SAW, Bu. Kenapa Rasulullah sukses, Pak? Orang aja berdakwah 22 tahun, tidak berapa orang yang dengarkan dia, Pak. Rasulullah 22 tahun, sukses, Bu. Karena Rasulullah meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Itu yang membuat Rasulullah sukses tuh. Dia tahu talent masing-masing tuh, Pak. Contoh, waktu perang Badar ada 2 orang anak kecil yang daftar. Umur 13 tahun sama 14 tahun. Mu'az bin Ammar al-Jamuh, Muawis bin Afrah. Kalau kita 13-14 di warnet main, Pak. Pak, ya nyuruh pulang nih. Kadang di masjid pun main game dia Jumat, Bu. Susah. Karena kebiasaan orang kita ini tuh mendiamkan anak pakai HP sekarang, bahaya, Bu. Di Amerika aja tidak ada anak-anak yang main HP satu pun, Pak. Orang Yahudi tidak ada yang main HP anak. Dikirimnya ke Indonesia. Makanya hancur kita nih, Pak. Duduk berlima, tidak ada yang ngomong satu pun tuh, Pak. Tidak ada yang ngomong. Dia asik dengan kesendirian dia masing-masing. Orang jauh diajaknya ngomong, orang dekat tidak diajak ngomong gitu. Hancur silaturahim sekarang ini. Nah, kemudian, Pak, apa kata Mu'az bin Ammar al-Jamuh dan Muawis bin Afrah ini? Ya Rasulullah, kami berdua daftar perang. Kata Rasulullah, kalian masih kecil. Umur kau berapa? 13 tahun ya Rasul. Kamu? 14 tahun ya Rasulullah. Pulang kalian. Kalian berbakti kepada orang tua kalian. Sama kalian mendapatkan jihad fisabilillah. Kami, mamak kami yang nyuruh nih Rasulullah. Pulang kami kena marah nih. Mamak kami yang nyuruh nih. Justru mamaknya rupanya, Pak, yang mensupport anaknya daftar perang. Penasaran Rasulullah, kau bisa memainkan pedang? Umur aku memang kecil Rasulullah. Kami berdua nih ahli memainkan pedang. Coba main kalian dulu berdua. Dites, ternyata memang bagus permainannya, Pak. Langsung lolos. Itu kelebihan Rasulullah, Pak. Tidak nengok umur. Punya potensi, pakai.
Cuman kata Rasulullah, kalian jangan maju ke depan, kalian di belakang aja. Ternyata waktu perang Badar berkecamuk, Pak, dia dekati Ibnu Mas'ud. Paman, di antara orang kafir tuh paman, yang mana namanya Abu Jahal? Wih, mak, tinggi selera kalian ya. Tahu kalian siapa Abu Jahal tuh? Abu Jahal tuh panglima besar orang kafir. Kalian lihat itu yang dikawal oleh pemuda-pemuda itu. Seperti pohon beringin pengawalnya itu. Di tengah itulah Abu Jahal. Bukan mundur dia. Kalau anak-anak kita, itu orang paman tidak jadilah, paman aja lah maju paman. Enggak, Pak. Maju berdua. Justru kecil mereka itulah yang membuat Abu Jahal terbunuh, Pak. Jadi Abu Jahal itu hina terbunuhnya, Pak. Anak-anak yang membunuhnya. Disangka orang anak kecil, Pak. Dedek main sana orang perang nih, kena kalian nanti. Sana men. Lolos. Masuk, Bu. Ditebasnya Abu Jahal, Pak. Nah, mereka inilah yang membunuh Abu Jahal, anak-anak. Sukses, berhasil karena mereka punya kemampuan. Waktu perang Badar pula, Zaid bin Sabit datang bawa pedang, Pak. Ya Rasulullah, aku ingin daftar perang. Oh, kau yang ngantarkan makan pertama kali aku sampai rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Iya ya Rasulullah. Coba kau mainkan pedang, Pak. Rupanya tidak pandai. Tidak pandai Zaid bin Sabit, Pak, main pedang. Pulang kau nak. Pulang Zaid nangis, Bu. Mamanya bawa, Pak. Dibawa sama mamanya. Dia mungkin lemah memainkan pedang Rasulullah. Tetapi ingatannya kuat. Dia pandai menulis. Dia sudah hafal 17 surat dalam Al-Quran. Silahkan ya Rasulullah, coba kau tes dia. Dites oleh Rasulullah. Rupanya iya, Pak. Kemampuan dia mengingat tinggi. Langsung diangkat menjadi sekretaris pribadi Rasulullah. Umur 13 tahun. Jadi kalau mau sukses tuh macam itu, Pak. Letakkan orang pada tempatnya, selesai itu. Ini ndak modal duit banyak aja maju pilek. Keponakan saya maju tahun ini, pilihlah dia. Dapatlah mentega, beras 5 kilo, pilih apa ndak, hancur dibuatnya, Pak. Dia bukan itu talent dia. Jadi inilah, Bu. Nah, kemudian Pak ya, ini udah jelas kita, Pak ya, masing-masing kita ini punya talent. Anak bapak ibu punya talent. Asah kemampuan dia itu lebih daripada yang lain. Insya Allah jadi dia itu, Pak. Jadi dia. Anak bapak ibu tidak bakat ngapal Quran, jangan disuruh ngapal Quran, Pak. Apa yang menjadi bidang dia? Kadang kan kita ini, Pak, ikut-ikutan, Pak. Anak nak mampu ingatannya, dia beda-beda tuh, Pak. Dipaksakan dia ke bidang itu, mana selesai jadinya. Awak bangga anak saya penghafal Quran, anak sedih, Pak, stres dia. Dia bukan itu bidangnya, Bu, mungkin bidangnya lain. Nah, itu yang bisa membuat orang berhasil. Ini kadang, Pak ya, dia tidak bakat, suara tidak bagus, Bu, tapi dia keras juga hati mau azan, Pak. Tentu sedih hati orang dengarnya, Pak. Siapalah yang azannya, macam itu suara azan. Tapi dia pede pula, Pak. Talentnya jelas tidak di sana. Kadang ada imam maju tak gentar ya, Bu. Pokok tidak peduli, Pak. Maju aja dia. Orang risau di belakang, Bu. Surat Al-Ikhlas aja dibacanya tidak ikhlas, orang jadi makmumnya, Pak. Sependek itu. Tapi kalau imam memang talentnya imam bagus, jangan diganti-ganti. Biarkan dia terus itu. Nah, itu yang membuat orang berhasil. Nah, itulah kan Allah yang mengaruniakan nih, Pak. Bisa menjahit pakaian. Jadi penjahit. Kemudian orang dulunya pakai kulit binatang, semenjak Nabi Idris baru memakai pakaian. Nah, dijahitkannya, Bu. Jadi itu talent. Tidak bisa sembarangan. Yang bidangnya jahit, dia pasti bisa berzeki dengan jahitannya. Kemudian, Pak, gelar dari Nabi Idris ini Asadul Usud, artinya singa. Singa ini, Bu, yang diambil kenapa digelari singa itu, Pak? Singa itu kuat, berani dan percaya diri. Yang lainnya jangan diambil. Jangan nanti dibilang orang tidak tahu Ustaz sifat singa itu. Tahu, Pak. Singa ini jangan diikut semuanya, Pak. Dia 3 ini aja yang boleh diikut. Jangan bapak dibilang orang, bapak ini macam singa, bangga bapak, Pak. Karena takutnya yang di luar 3 ini, Pak. Singa yang cari makan kan betina, Bu. Jadi siapa bapak yang tidak kerja, istri yang kerja, singa lah bapak, Pak. Janganlah bangga. Saya ini Ustadz, banyak orang manggil saya singa. Bangga kita, Pak. Singa tidur 20 jam sehari, ya singa lah tuh.
Kalau bapak punya anak tidurnya ya singa kau nih. Anak bangga lah. Padahal pemalas 20 jam tidur satu hari singa jantan. Yang cari makan singa betina. Cuman yang diambil itu 3 di atasnya tuh Pak. Yaitu kuat, berani, dan percaya diri. Itu singanya. Tidak semua sifat dia. Jadi apa yang dibilang orang itu Pak ya, kadang kita bisa mengambil ibrah dari kehidupan hewan. Itu memang betul. Karena di hewan ini banyak kita temukan diri kita Pak. Nah, banyak kita temukan diri kita di hewan itu. Semut hitam, tidak pernah ada yang jalan mundur. 2 jam kita halang-halang dia jalan, tetap dia akan maju ke depan. Seharusnya macam itulah kita. Jangan putus asa. Tidak berhasil sini, coba jalan ini, coba jalan ini. Cobalah tes nanti. Kalau ada semut hitam, kau tidak malu lah bapak depan cucu ya Pak ya. Cobalah buat. Ngapa tuh? Ya, membuktikan kata Ustaz Nazril nih betul sama. Memang itu dia Pak. Memang itulah. Nah kemudian Pak, dia inilah di riwayat ini yang ada cuman Bu, Nabi Idris inilah yang pertama melihat surga dan neraka. Jadi tidak tanggung-tanggung sahabat Nabi Idris ini dalam riwayat lain Bu, yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel di dalam riwayat pertama datang kepada Nabi Idris, kemudian kata Nabi Idris, boleh enggak ajak aku jalan-jalan melihat surga? Aku mohon dulu kepada Allah. Allah kasih izin Pak. Pergilah, bawalah tengok. Baru melihat surga itu langsung pingsan Nabi Idris. Karena takjub akan keindahannya. Cobalah Bapak bayangkan apa kata Rasulullah Bu. Semiskin-miskinnya penduduk surga, semewah-mewah raja di dunia. Itu yang paling miskin Pak. Wajar susah dapatnya Bu. Karena banyak yang harus kita tahan Pak. Yang enak-enak tidak ada yang boleh semua Pak untuk dapat surga nih. Makan enak, suruh tahan puasa Pak kan. Memaki orang enak, kita dilarang memaki Pak. Dimaki orang kita tidak boleh balik memaki. Kan berat tuh Pak. Apa tidak emosi kita Pak ya? Kita dimaki orang Bu, tapi kita harus diam. Tetapi kalau berhasil, ternyata luar biasa amalan ini Pak. Kalau kita lihat cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin, waktu dimaki orang Pak di luar masjid, berhamburanlah massa dari dalam masjid ini mau memukul orang itu. Apa kata Ali Zainal Abidin? Tunggu, bersikap lunaklah kalian, jangan pukul dia. Hinaan dia terhadap aku itu baru sedikit dia tahu buruk aku. Asli aku banyak dia tidak tahu. Itu kita nih Pak. Jangan sok suci ketika dihina orang. Jadi kalau sampai ke Bapak, misal macam saya Pak, Ustadz dibilang orang macam-macam ini Ustadz. Sedikit dia baru tahu buruk saya tuh. Masih banyak buruk saya dia yang tidak tahu tuh. Itu untuk menetralkan jiwa kita Pak. Kalau tidak sombong gitu ya dia. Jadi ini kadang pantang dia apa orang Pak. Bu, kata ibu tuh ibu bekutu Bu. Tidak tahu kalian dia tuh badan berbau. Banyak orang risau kalau dia masuk masjid langsung dibalas Pak. Jadi inilah Bu yang harus kita amalkan. Untuk mendapatkan surga itu memang berat Pak. Dia gratis tapi berat. Yang enak-enak semua tidak boleh. Yang enak-enak semua tidak boleh Pak. Berbini lebih dari satu kan enak tuh Pak. Awak tidak mampu, tidak boleh kata Rasulullah. Neraka untuk kalian kalau kalian tidak mampu. Kan itu tuh Pak ya. Yang kan enak tuh Pak. Macam wanita-wanita di Syria kan sudah dipesankannya Pak. Tolong sampaikan kepada laki-laki Indonesia. Suami kami banyak mati di medan juang. Tolong selamatkan anak-anak kami yang menjadi yatim. Caranya mudah, nikahi kami. Itu Pak. Kita mau Pak, berani enggak? Itu yang masalah. Kalau mau lah. Kita harus ingat pula Pak, mampu atau enggak? Kan di situ lagi masalahnya Pak. Harus bersikap adil seperti Abu Darda, kena sama Rasulullah Pak. Istri Abu Darda main ke rumah Ummul Mukminin Aisyah Bu, enggak dandan. Kata Rasulullah, besar istri Abu Darda ini sekarang. Kenapa enggak dandan dia, suaminya di rumah enggak? Iya. Itu artinya Bu apa? Rasulullah biasa aja Pak kok. Lihat.
kawan-kawan istri sahabat kita nih yang sekarang yang agak berlebihan sedikit Pak kan. Rasulullah santai aja, kenapa enggak dandan? Suami aku enggak butuh lagi ranjangnya Rasulullah. Rupanya Abu Darda tak minta ampun Pak. Enggak dipedulikan istri lagi, dia sibuk dengan ibadah-ibadah dia. Kan marah Rasulullah sama dia. Istrimu punya hak, matamu punya hak, tamu pun punya hak. Harus adil macam itu Pak. Kan berat jadinya Bu. Nah makanya Nabi Idris pingsan melihat, wah begitu indahnya surga itu. Ya sedangkan yang semiskin-miskinnya udah semewah-mewahnya Pak. Apalagi kata Rasulullah Bu, besok di akhirat diambil orang yang paling kaya di dunia ini, dicelupkan dia ke neraka setitik aja Pak, diangkat balik. Ditanya, pernahkah kau merasa senang? Enggak. Lupa Pak, saking ngerinya neraka itu. Dimasukkan orang yang paling sengsara di dunia ini Bu ke surga, setitik aja. Pernah enggak merasakan susah? Enggak. Lupa langsung Pak, saking nikmatnya surga. Sampai kata Rasulullah Bu ya, kalau sempat diperlihatkan Allah saja bidadari Pak, waduh semua pohon ranum semua ya Pak, terang benderang. Sehingga Bu ya, waktu Julaibib meninggal, Rasulullah pertama tersenyum, menangis, kemudian tersenyum, yang terakhir dia balikkan badannya Pak. Ditanya oleh sahabat, kenapa tadi kau awalnya menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang macam Julaibib ini langka, padahal dia mau nikah, tapi karena panggilan jihad Pak, ditinggalkannya jihad, ditinggalkannya nikahnya, dia pergi jihad, mati dia. Kalau kita Pak, sempat besok mau nikah, ada panggilan jihad, aku membana nih ya, besok mau nikah nih, udah lama aku melamar perempuan kena tolak, ini dapat nih sekali ini. Padahal Rasulullah sudah memaklumi Pak, dia tak boleh ikut sebetulnya, tapi dia tetap ikut. Yang kedua, aku tersenyum karena Allah perlihatkan bagaimana indah tempat di surga untuk dia. Yang ketiga, aku memalingkan muka karena ramai bidadari berdesak-desakan mengambil ruhnya sampai tersingkap betis-betis mereka. Maka Rasulullah cepat berpaling Pak. Sedangkan nengok perempuan di dunia ya Pak, udah payah kita tidur Pak, nampak kaki ya. Apalagi bidadari, tidak bisa tutup matanya lagi Bu, mati kita dibuatnya itu Pak, saking cantiknya. Nah kemudian apa kata malaikat, apa kata Nabi Idris? Aku sudah melihat keindahan surga, ajak aku ke neraka. Belum pula sampai ke neraka, Nabi Idris langsung pingsan pula. Jadi pingsan ini pun ada dua, karena bahagia, karena menderita. Begitu juga dengan nangis, ada nangis bahagia, ada nangis menderita. Membedakan air mata kan udah tahu Pak ya. Kalau nangis bahagia dingin, kalau nangis sedih takut panas. Jadi kalau ada ibu yang kematian suami nangis, jangan langsung percaya, rasa dulu air matanya. Kalau pasti rasa dingin, kok bahagia kakak abang mati ya kak? Enggak, udah ketahuan langsung tuh Pak. Cuma kebanyakan itu bukan di ibu, bawa bapak Bu. Nangis pas cupika-cupiki Pak, dingin air mata bapak ini. Bahagia dia berarti itu Pak. Kemudian begitu melihat neraka, sedangkan seringan-ringan azab neraka Pak, kita tahu dari apa yang disampaikan Rasulullah tentang pamannya Abu Thalib. Abu Thalib jasanya banyak terhadap Islam, sayang kepada Rasulullah, banyak membantu dakwah Rasulullah, tapi akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Rasulullah mencoba memintakan ampun kepada Allah. Allah menegur Rasulullah. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun itu kerabatnya sendiri. Jadi tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Kalau bukan karena aku, pamanku ini diletakkan di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, pamanku ini ditempatkan di neraka yang paling ringan, yaitu dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah azab paling ringan. Apa enggak pingsan Nabi Idris jadinya Pak? Kemudian Pak, kata malaikat Idris, aku betul-betul takut sekali dengan azab Allah ini. Mudah-mudahan iman aku semakin tebal karenanya. Nah itulah Nabi Idris jadi kuat dia beribadah itu Pak. Makin menambah
ibadahnya. Nah, informasinya kita udah tahu, tentu juga akan menguatkan kita untuk beribadah. Jadi Nabi Idris karena dia udah tahu, secara duniawi Nabi Idris itu kuat, secara ukhrawi dia juga kuat. Jadi ini komplit, Bu. Pencariannya banyak, dia pintar, dia menjahit, tetapi juga ibadah dia kuat. Kalau kita, Pak, ibadah kuat, dunia terlupa. Dunia kuat, akhirat pula terlupa. Kadang akhirnya sholat bawa barang gitu, Pak, bawa semen, bawa kerikil, bawa apa, macam-macam ingatan tuh, Pak, sedang sholat itu. Terbawa semua dalam sholat tuh, Pak. Yang kunci ada. Jadi sambil dia rukuk tuh rasanya sakunya, Bu, ada kunci, sami Allah. Kan buat gaya aja tuh, Pak, ya. Kadang teringat sendal di luar dibawa juga sembayang, Bu. Onde salah bawa sendalnya. Sendal krokodil harga 300.000 hilang, Bu. Doanya, ya Allah patahkanlah kaki orang yang mencuri. Nggak imbang, Pak. Zolim tuh, Bu. Kita ini nggak boleh zolimi orang. Harga sendal 300, Pak. Orang patah kaki didoakan ya. Berapa betul harganya? Nah, jadi Pak, di sini tidak ada sambungan malaikat Israel itu tinggal di surga. Itu tidak ada sambungan ke sana. Nah, setelah itu, Pak, mulai malaikat Israel datang lagi kepada Nabi Idris dalam bentuk manusia. Bertamu ke rumah Nabi Idris, tetapi asal disuguhi makanan tidak mau. Artinya Nabi Idris juga tidak tahu bahwa yang datang ini malaikat. 4 hari bersama Nabi Idris, akhirnya Nabi Idris curiga, siapa kau ini sebetulnya nih? Aku Israel. Lo 4 hari kau sama aku, kapan kau nyabut nyawa orang? Itu mudah bagi aku. Mudah bagi, Pak. Maka bisa orang mati serentak kadang, Pak, ya. Terjadi bencana. Janganlah kita bayangkan deh, sibuk betul lah malaikat, ambil situ lari itu. Nggak bisa kita artikan macam itu, Pak. Mudah bagi aku, kata Israel. Kemudian setelah puas berkeliling, Pak, kemudian Nabi Idris ini mengatakan kepada malaikat maut ini, aku ingin menghabiskan malam-malamku untuk beribadah kepada Allah. Jadi rupanya malaikat Israel ini datang karena kerinduannya kepada Nabi Idris. Nah, Nabi Idris inilah, Pak, yang akhirnya anak cucu Adam yang mulai membelot-belot yang kajian kita sebelumnya. Waktu zaman Nabi Syed tersebar zina, nyanyian, itulah yang didakwahi oleh Nabi Idris, Bu. Nah, kebetulan dia punya ekonomi yang kuat, agak lebih mudah untuk mengajak orang. Jadi memang, Pak, ya, peran orang dermawan ini besar, Pak, untuk mudah mengajak orang kepada kebaikan. Itu mudah, Bu. Orang kaya ini kalau sempat dekat dia kepada agama, hargailah dia, Pak. Muliakan dia. Karena dengan uang yang dia miliki, dia bisa ngajak orang, Pak. Cobalah misalnya, Pak, Bapak kaya, uang ada 1 juta. Dalam seminggu itu uang 7 juta kecil bagi Bapak. Panggil orang di luar nih, Pak, ikut kajian 50.000, mau enggak? Penuh masjid ini, Pak. Lantai 2 ini penuh nih, habis semua. Enggak dapat duduk Bapak lagi. Karena memang itu terbukti, Bu. Saya ingat waktu kita buat program untuk tukang ojek pangkalan di Jalan Todak, Pak. Mereka karena bukan tidak mau mungkin dekat sama agama nih, Pak. Pencarian itu susah. Akhirnya waktu itu ditanyain, penghasilan Bapak berapa? 35.000 satu hari. Dikasih 100.000 satu orang, mau enggak dengar ceramah? Wah, ramai daftar, Bu. Ternyata lah 20 orang. 3 hari 100 satu hari, berarti 20 orang kan lumayan tuh, Pak. Atang orang kaya, saya yang nanggung semuanya, katanya. Berapa hari? 3 hari mereka, saya yang nanggung. Ustadz-ustadznya siapa yang ngajar? Dibayar. Rupa serius, Bu, mereka mendengarkan. Bukan tak mau orang dengarkan tausiah tuh, Pak. Duit masuk nih, Bu. Banyak dorongan-dorongan tuh, Pak. Jadi kalau ada orang kaya, Bu, dia bisa modali ini, Pak. Dia bisa modali. Seperti yang saya ingat, seperti Masjid Jogokarian itu kan orang-orang miskin disantuni setiap hari, Pak. Jadi orang mau datang ke masjid. Jadi kalau Bapak ini berduit, bolehlah buat macam ini juga, Pak. Ajak-ajak orang untuk mendengarkan ceramah, untuk datang ke masjid. Kata Rasulullah apa, Bu? Kadang ada orang ini yang bisa ditarik lewat perutnya, seleranya ditarik, Pak. Nah, seperti dulu ingat saya di Darul Amal nih, musola Darul Amal.
Payah ngundang orang wirid nih Bu. Datang orang rumah makan Taragung, bilang nanti makan saya nanggung. Bawa masakan Taragung tuh ke musola tuh Pak. Bu, penuh masjid tuh dibuatnya Pak. Ada yang miring-miring pakai jilbab datang Bu. Ada yang lupa pintu masjid di mana Pak. Nampak bingungnya Pak masuk tuh. Jadi rupanya itu mau, ini sempat nonton orang musola Darul Amal, ingat dia kejadian tuh Pak. Saya yang ceramah malam itu. Terkejut saya Bu, tumben rame ini Pak. Ada yang begini selama ceramah tuh Pak. Dia mikir pokok kan makan habis itu Pak kan. Taragung Bu. Nah, jadi kadang memang ada daya tarik seperti itu yang harus dijalankan. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.